Beshem Ha'af Ve'haben Ve'ruach HaKodesh Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi semua, silakan duduk. Apa kabar? Esher Lady. Kita semua Esher Kenegdo. Terakhir saya berdiri di sini bicara tentang Esher Kenegdo, dan pagi ini kita akan mempelajari kelanjutannya. Dan pelajaran kita hari ini akan dimulai dari satu pertanyaan. Was Mary Magdalene ever a prostitute? Kita selalu menganggap Maria Magdalena, oh ya, juga di banyak-banyak film The Passion of Jesus, Maria Magdalena itu digambarkan sebagai seorang perempuan yang akan dirajam batu. Dan juga kalau Anda lihat opera Jesus Superstar juga demikian. Apakah benar Mary Magdalene itu adalah seorang prostitut? Dan apa pentingnya dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi yang pertama pada kebangkitannya? Dan apa hubungannya dengan kitab Kejadian? Wow, jauh banget. Mungkinkah keberadaan dari Maria Magdalena itu bisa kita tarik jauh ke belakang sampai di kitab Kejadian? Tapi sebelum kita membahas itu, kita harus mengingat bahwa Alkitab kita ditulis dalam budaya patriarki. Karena dia ditulis dalam budaya patriarki, maka biasanya perempuan itu nama-namanya itu jarang ditulis. Kebanyakan laki-laki mulu. Karena memang Alkitab ditulis dalam budaya patriarki. Tapi Anda harus alert kalau seandainya Alkitab itu menulis nama perempuan. Perempuan itu pasti penting. Sangat-sangat penting. Misalnya kalau Anda menemukan nama Hagar. Hagar itu juga sangat-sangat penting. Kapan-kapan kita akan bicara mengenai Hagar. Tapi siang ini kita akan bicara mengenai Maria Magdalena. Dan biasanya apa yang kita dapati di Alkitab, perempuan itu selalu menjadi objek. Misalnya, kita baca Amsal 6 ayat 32. Noef isya kasyar lev maskit nafsho hu yasena. Nah, ini di sini perempuannya itu jadi objek. Siapa yang melakukan zina dengan perempuan. Nah, cuman kata dengan perempuan ini nggak kelihatan kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi itu perempuannya jadi objek. Siapa yang jadi subjek? Laki-laki. Maka laki-laki itu tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Bukan cuma di perjanjian lama saja, ternyata juga di perjanjian baru. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kita baca. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Kamunya itu kepada kamu laki-laki. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, hai laki-laki, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzinah. Dia laki-laki itu sudah berzinah di dalam hatinya. Perhatikan, perempuan cuma jadi objek. Satu lagi, perempuan sebagai objek. 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 9. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, 1 Korintus pasal 11 ini menjadi jawaban kenapa di Alkitab selalu menempatkan perempuan sebagai objek. Tapi kan kita sudah mempelajari bersama-sama bahwa perempuan bukan objek yang biasa. Perempuan adalah Esher Kenegdo. Penolong yang
beroposisi yang memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki. Nah, apa yang dirujuk oleh Rasul Paulus atau Rabi Saul itu merujuk kepada Kejadian 2 ayat 21. Vayapel Adonai Elohim tardemah al-ha'adam vayishan vayikah ahad metsalotaf. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu kelenger. Ya, kita sudah belajar kelenger yang dulu. Ketika ia sudah kelenger, Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuk atau bagian daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Perhatikan. Jadi Tuhan menciptakan satu laki-laki dulu. Baru kemudian karena tidak baik laki-laki itu sendirian saja, dia perlu teman. Maka Tuhan menciptakan teman bagi Adam. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, kata dibangun dalam bahasa Ibrani itu banah. Lalu dibawanya ke manusia itu. Artinya perempuan ini bukan diciptakan asal lu jadi gitu, enggak. Tetapi perempuan ini seperti Tuhan itu membangun sebuah bangunan. Maka istilah dalam bahasa Indonesia itu untuk menyebut family, rumah tangga. Jadi seolah-olah ada benda yang keras yang sengaja dibangun, diberdirikan untuk membangun sebuah rumah tangga. Anda tahu bahasa Indonesia memiliki filsafat timur yang sama dengan filsafat Ibrani. Jadi kadang-kadang kita menemukan agak mirip-mirip. Nah, jadi perempuan dan laki-laki Tuhan menciptakannya yang pertama, Adam dan istrinya. Nah, tapi kemudian ada satu kecelakaan. Yang dimana perempuan itu terperdaya oleh ular dan Adam mengkonfirmasi kesalahan dari perempuan itu. Kejadian 3 ayat 6 di situ dikatakan perempuan itu terperdaya oleh bujukan iblis, kalau kamu makan buah yang dilarang oleh Allah itu maka kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, kemudian perempuan itu mencoba meraba-raba buah itu. Oh ya, enggak apa-apa kok. Coba aku makan, ternyata juga enggak apa-apa. Akhirnya makanan itu, buah itu diberikan juga kepada suaminya. Ketika istrinya makan tidak terjadi apa-apa, perhatikan. Tapi ketika suaminya makan baru terjadi apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perintah jangan makan itu bukan kepada istri, tapi kepada suami. Nah, jadi kalau istri Adam ini salah, sebenarnya Adam bisa mengoreksi, tapi Adam tidak mengoreksi. Adam ikut makan karena Adam ingin seperti Allah. Dan di situ perempuan walaupun tidak disalahkan dalam hal ini, dosanya tetap namanya dosa Adam bukan dosa Hawa. Tetapi ada satu kenyataan bahwa yang membuat suaminya bersalah ini adalah atas petunjuk dari istrinya dan suaminya mendengarkan. Nah, sekarang kita masuk pada apa yang dimaksud dengan dosa seksual. Adalah nafsu, keinginan yang tidak pada tempatnya. Dan menurut Rabi Saul ini adalah satu pekerjaan daging yang dia perinci dalam Galatia 5 ayat 16, 19 sampai 21. Kita baca, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi setiap orang itu memiliki hasrat seksual. Tapi ada keinginan daging yang tidak semestinya dan inilah dosa. Untuk mengetahui yang baik dan yang jahat itu gak salah. Tapi apa yang membuat Adam itu berdosa? Karena dia ingin seperti Allah atas bujukan dari iblis itu kan. Dan kemudian kita akan mempelajari setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, tapi manusia itu walaupun kehilangan kemuliaan Allah, tetapi
manusia tidak pernah kehilangan kemuliaannya sebagai manusia. Tuhan tetap memberikan hati nurani. Ya, perhatikan. Orang-orang yang baik hatinya itu bukan orang-orang yang rajin ke gereja doang, enggak. Orang-orang beragama lain itu bisa berbuat baik. Orang-orang ateis juga bisa berbuat baik. Kenapa mereka bisa berbuat baik? Kadang-kadang mereka lebih mengerti manner daripada orang Kristen. Kenapa mereka bisa kadang-kadang lebih baik perangainya daripada orang Kristen? Karena setiap orang memiliki hati nurani. Apa itu hati nurani? Hati nurani dalam bahasa Ibrani itu yetzer hatov. Dorongan berbuat baik. Nah, dan ini adalah reserve yang diberikan Allah kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ketemu orang jahat, perampok, pelacur atau apa saja, coba tanya kepada mereka, kamu orang berdosa? Mereka tahu mereka orang berdosa. Kenapa mereka tahu bahwa mereka orang berdosa? Karena di dalam hatinya itu masih ada hati nurani. Nah, di dalam hati nurani sebenarnya ada hal-hal yang baik yang sebenarnya terperinci dalam buah-buah roh yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Baik hukum agama apapun gak ada yang menentang hal ini. Hukum dari hukum sipil manapun, dari negara apapun gak ada yang menentang ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan ketika kita menjadi milik Allah, kita meninggalkan percintaan dengan dunia. Karena percintaan dengan dunia, apa itu percintaan dengan dunia? Hawa nafsu, ingin menang sendiri, ingin memiliki orang lain punya dan kita ingin memiliki dengan cara yang tidak sebenarnya. Dan itu merupakan perseteruan dengan Allah. Di mana ayatnya? Kita baca Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan, bahasa aslinya Yunani hefilia, bisa kita terjemahkan dengan percintaan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi permusuhan dengan Allah, percintaan dengan dunia itu juga di dalam termasuk perzinahan rohani. Jadi di dalam Alkitab perzinahan itu bukan hanya perzinahan yang secara fisik, laki-laki mengingini perempuan yang tidak semestinya, atau laki-laki mengingini laki-laki yang lagi ngetren dan menjadi roh yang hampir menguasai di bagian manapun. Kalau kita nonton film apapun, selalu ada dikasih tambah-tambahan. Oh, ada kaum lain, ada kaum penyuka sesama jenis. Dan ini adalah salah satu bentuk dari kampanye mereka untuk kaum mereka itu dapat diterima. Untuk dianggap biasa-biasa saja. Tapi Anda tahu itu adalah roh. Bukan hanya roh persundalan di dalam bentuk yang sebenarnya atau bentuk aslinya atau bentuk harfiahnya, tetapi juga di dalam sisi rohanianya. Di Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh, misalnya ada pelacuran bakti, ada semburit bakti, pada penyembahan-penyembahan di dewa-dewa Kanaan, di agama-agama Baal. Dan ketika Israel meninggalkan Tuhan, itu juga disebut sebagai suatu perzinahan rohani. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Yang utara dikuasai oleh dinasti Efraim, keturunan Yusuf. Kemudian yang di selatan tetap dikuasai oleh dinasti Daud,
suku dari Yehuda. Dan Alkitab memberikan suatu perlambangan Israel Utara dan Israel yang Selatan sama-sama berzinah terhadap suami rohani mereka. Nah, Tuhan itu selalu dialegorikan sebagai suami dari umat dan umat sebagai mempelai perempuannya. Termasuk di Perjanjian Baru, jemaat adalah mempelai dari Kristus dan Kristus adalah sang mempelai laki-laki kita. Dan yang di utara jahatnya luar biasa. Dan di situ diandaikan namanya adalah Ohola, yang dimana mereka itu berbuat tidak senonoh secara rohani, dan ini merupakan perzinahan rohani yang sangat jahat. Dan ternyata bukan cuma di utara dan juga di selatan. Di selatan itu sebenarnya masih mending karena ada bait Allah di situ. Tapi toh orang-orang Israel di selatan pun juga melirik-lirik agama-agama tetangga, yaitu agama Kanaan, dan di situ Tuhan marah. Dan inilah pengandaian bahwa Allah adalah sang suami dan umat adalah istri. Seperti yang ditulis dalam Hosea 2 ayat 18. Ve'erastikli leolam, ve'erastikli besedek, uve mispat, uve chezet, uve rachamim. Aku, Allah, akan menjadikan engkau umat Israel istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, kebenaran, dan kasih setia, dan kasih sayang. Dan hubungan melekat antara yang suami dan istri ini pun menjadi suatu tatanan di dalam setiap rumah tangga Kristiani, seperti yang ditulis dalam Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dia adalah yang menyelamatkan tubuh. Nah, itu tadi intronya. Kita mempelajari bahwa yang namanya pelacuran itu bukan cuman pelacuran secara fisik, tetapi juga pelacuran secara rohani. Dan kita mengenal satu nama yang sangat terkenal yang biasanya diasosiasikan dengan seorang prostitut. Tapi apakah betul-betul dia seorang prostitut? Kalau kita melihat banyak film itu biasanya Maria Magdalena itu dirujuk sebagai seorang yang akan dirajam batu, yang dibawa ke Tuhan Yesus karena ketahuan berzinah. Tapi Anda harus tahu bahwa ada banyak sekali nama-nama Maria di dalam Alkitab kita. Ada Maria istri Yusuf, ibunya Yesus. Ada Maria saudaranya Lazarus, saudaranya Marta juga. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibunya Yakobus, ada Maria istrinya Klopas. Ada banyak sekali nama-nama. Dan Anda harus tahu, mungkin ada 3 peristiwa yang berbeda ketika Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Kemungkinan ada 2 perempuan atau mungkin bahkan 3 perempuan. Bagaimanakah dengan perempuan yang dianggap berzinah yang akan dirajam batu? Nah, kita akan mempelajari di sini. Yohanes 8 ayat 2-11, ayatnya semuanya akan kita baca karena ini penting sekali. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar kepada dia. Perhatikan, Yesus seorang rabi mengajar di bait Allah. Di situ ada banyak sekali ahli-ahli Taurat juga rabi-rabi yang lain. Nah, kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu coba ngetes Yesus. Dibawanya lah perempuan yang kedapatan berzinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi. Wah, Yesus juga disebut Rabi. Rabi itu seperti seorang profesor. Hanya seorang yang pernah mempelajari Torah dengan sekolah yang formal itu baru disebut rabi. Berarti Yesus adalah rabi yang formal. Rabi, perempuan ini
tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Wow. Mereka mencoba ingin tahu Yesus itu kayak gimana sih. Nah, mereka mengatakan itu untuk mencoba dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Nah, nanti kalau misalnya Tuhan ngomong, oh ya, mari kita rejam dia gitu. Nanti dicari-cari salahnya apa. Kalau misalnya jangan dirajam, kasihan deh. Nanti disalahin juga, ya kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Anda harus ingat, siapa itu Yesus? Yesus adalah Sang Firman, Allah yang inkarnasi ke bumi. Lalu dia membungkuk menulis jari-jarinya di tanah. Anda tahu alegori yang ditulis di Perjanjian Lama itu, bahwa Torah itu ditulis oleh jari-jari Allah sendiri. Dan di sini Yesus mengatakan, itu hukum kan aku yang nulis. Bukankah seperti itu Tuhan Yesus menuliskannya? Tapi kira-kira apa yang ditulis oleh Yesus? Kira-kira apa yang ditulis oleh Yesus? Alkitab gak nulis loh. Yesus nulis apa? Tapi kalau kita mempercayai Yesus adalah Sang Firman yang datang ke bumi, dan dia adalah Sang Pembuat hukum itu sendiri, dan dia adalah Allah. Coba bayangkan ketika dia nulis, ya, ada ahli Taurat yang bernama Simeon misalnya. Ketika Yesus nulis di tanah, apa yang dibaca oleh si Simeon? Dia membaca semua daftar dosa dia. Yang bahkan dia pernah membeli cinta dari perempuan yang sama ini. Bisa enggak? Dan itu Tuhan tuliskan. Dan yang tahu cuman Simeon dan Yesus. Nah itu Simeon misalnya. Lalu kemudian ada orang lain lagi, namanya mungkin Yohanan yang lain. Atau namanya siapa lagi? Ya, nama-nama Ibrani lainnya, you name it. Semua orang yang sedang mengelilingi Yesus itu masing-masing akan membaca daftar dosanya sendiri. Bukankah ini bisa terjadi? Tuhan bisa menuliskan secara supranatural tentang kesombongan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini yang akan mencobai Tuhannya sendiri. Dan apa yang mereka dapatkan adalah daftar dari dosa-dosa mereka yang sebenarnya gak kalah kotor dengan perempuan yang sedang diperhadapkan pada Yesus. Ada amin di sini? Itulah kenapa Alkitab tidak menuliskan Yesus itu nulis apa sih? Tapi kalau kita percaya dan yakin Yesus adalah Allah yang inkarnasi, maka yang dituliskannya bukan sembarangan tulisan yang masing-masing orang akan membaca daftar dosanya sendiri. Nah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus membungkuk pula menulis di tanah lagi. Ditambahin lagi itu daftar dosanya orang-orang itu. Wow. Ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Karena apa? Karena malu. Karena mereka membaca sendiri daftar dosa-dosa mereka. Mereka pergi mulai yang tertua sampai yang termuda. Gak ada yang terkecuali, semuanya sama-sama manusia kotor seperti perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus berdiri dan berkata kepada perempuan itu, hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau.
Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Apakah Yesus di sini permisif terhadap perempuan ini? Apakah pelacuran itu diperbolehkan? Enggak juga. Karena Tuhan berkata apa tadi? Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Tapi yang terpenting, mengapa Tuhan Yesus akan ditempatkan sebagai imam dan dia tidak melakukan penghukuman kepada perempuan itu? Karena ini ada tatanannya, ya. Nggak bisa tiba-tiba disodorin perempuan berzina, ini orang berzina. Diapain dia? Ayo kita rajam lame-lame dia. Karena ada di hukum Taurat dalam Imamat 20 ayat 10, perhatikan ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya, pastilah apa tadi? Keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi orang-orang tadi bawa perempuannya doang. Lakinya mana? Jadi Tuhan Yesus tidak dapat dipersalahkan karena orang-orang Yahudi itu tidak memenuhi prosedur. Gak bisa dong nyalain perempuannya doang. Ya, gak cukup bukti. Mana lakinya? Maka Tuhan Yesus gak bisa dipaksa untuk berdiri sebagai seorang hakim yang akan mengatakan, ya rajam saja perempuan itu. Nah, lalu kemudian juga ada ketentuan penghukuman rajam dalam Ulangan 17 ayat 4. Ya, kita baca langsung ayat 5. Maka engkau harus membawa laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki dan perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Perhatikan, penghukuman mati itu nggak boleh di dalam kota. Nggak boleh, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Perempuan tadi dibawa orang-orang kemana? Di bait Allah, di dalam kota. Itulah sebabnya Yesus Kristus juga ketika mati nggak bisa di dalam kota. Yesus mati di mana? Di Golgota, di luar sedikit dari pintu gerbangnya kota Yerusalem. Ya kan? Jadi tata cara penghukuman mati nggak boleh di dalam kota, tapi orang-orang ini bawa perempuan itu di dalam kota, bukan di luar pintu gerbang. Maka Yesus Kristus tidak boleh ditempatkan sebagai imam yang diberi tugas untuk menghukum perempuan ini. Jadi ketika Yesus tidak menghukum perempuan itu karena ada prosedur pengadilan yang tidak terpenuhi dan di mana orang-orang Yahudi juga nggak bisa protes, ya. Jadi di dalam kasus ini jelas, cuman perempuannya doang yang diberhadapkan kepada Yesus, lakinya nggak ada. Dan yang dirajam itu maunya si perempuannya saja, lakinya juga absen. Dan perajaman itu terjadi di dalam kota, nggak boleh, seharusnya ada di luar pintu gerbang. Jadi menurut tatanan penghukuman pengadilannya Sanhedrin orang Yahudi, Yesus Kristus tidak melanggar hukumnya sendiri karena dia sang empunya hukum. Hukum Taurat itu Tuhan sendiri yang nulis. Tuhan memberikan ilham kepada Musa untuk menuliskannya. Ini berarti pula Tuhanlah yang menuliskan hukum itu. Tapi ada satu keindahan yang missing, ya. Ketika kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, itu ada kata yang tidak diterjemahkan dengan baik. Ini sayang, ya. Yohanes 8 ayat 9. Tetapi ketika mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Yang King James lumayan, ada apa? Yang merah itu saya tulis, being convicted by their own conscience. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan itu,
Tetapi justru Tuhan Yesus menghukum para pendakwa-pendakwa itu dengan apa? Dengan hati nurani. Karena mereka sudah dihakimi dengan hati nuraninya sendiri-sendiri, maka tidak bisa tidak. Mulai yang tertua sampai yang termuda, satu demi satu mereka dihakimi oleh hati nuraninya sendiri. Perhatikan, sejahat-jahatnya manusia, Tuhan bisa ngetuk. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kamu pun bukan orang suci. Ya. Dan Tuhan memperdengarkan itu secara kencang hati nurani mereka. Jadi setiap dari kita itu memiliki dorongan berbuat baik. Tahu yang baik dan yang jahat. Seorang pelacur, kalau kita ketemu dia, kita katakan dia adalah orang berdosa, dia langsung ngaku. Ya, seorang perampok, kita katakan kamu orang berdosa, dia langsung ngaku. Yang dikatakan kamu orang berdosa tapi nggak ngaku itu siapa ya biasanya? Pendeta. Udah tahu salah, tapi kemudian dia menjawabnya dengan apa? Kasih ayat. Begitu bukan? Justru orang berdosa kalau dikatakan kamu orang berdosa, mereka ngaku mereka orang berdosa. Hati nuraninya berkata bahwa aku orang berdosa, iya. Yang susah untuk mengakui dosa justru pendeta yang berdiri di sini, termasuk saya. Tapi kiranya pelajaran siang ini akan memberikan satu pelajaran bagi kita semua. Bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa, tapi Tuhan masih kasih hati nurani. Kalau orang itu masih berdosa terus menerus, dia sedang mematikan hati nuraninya sendiri. Nah, apakah perempuan itu adalah Maria Magdalena? We don't know. Karena perempuan itu gak ada namanya, ya kan? Nah, perhatikan di sini, termasuk orang-orang yang ngerti agama, orang-orang yang ngerti Torah, para ahli Torah, para orang Farisi, mereka itu kan semua tahu kesalehan, standar kesalehan. Tapi ketika Yesus membungkuk di tanah atau di pasir, menuliskan dalam tulisan supranaturalnya, karena dia sang firman, Tuhan bisa mengetuk setiap hati umatnya melalui hati nuraninya masing-masing. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang naruh. Kamu punya hati nurani, sehingga kamu ada satu saat tidak dapat berkata-kata, karena kamu sendiri pun orang berdosa. Nah, sekarang kita belajar mengenai siapa itu Maria Magdalena. Kita yang sering jalan-jalan ke Tanah Suci, kalau sudah sampai ke Galilea, ada satu tempat yang disebut dengan lembah atau desa Magdala. Maria Magdalena ini sangat terkenal dan karena dia memang berasal dari desa Magdala. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 19 ayat 25. Jadi di sini adalah tempat Magdala. Apa sih artinya Magdala itu? Magdala itu artinya migdal. Migdal itu artinya menara. Dan ini menjadi daerah yang penting juga karena menjadi pusat-pusat pemberitaan Kristus di masa lalu dan juga pusat-pusat dari keagamaan orang Yahudi. Banyak penemuan-penemuan arkeologi di sana. Dan Maria Magdalena ini tampaknya dia ada di mana-mana. Termasuk ketika Tuhan Yesus disalib. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Yohanes 19 ayat 25. Nah, sekarang kita akan mempelajari ketika Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Apa yang ditulis dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Di situ ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di dalam rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu ia duduk makan.
kita selalu dikasih gambaran. Yesus itu selalu musuhan dengan orang-orang Farisi. Padahal sebenarnya Yesus itu juga masuk dalam mazhab Farisi. Karena Yesus itu termasuk lulusan Beit Midrash. Menurut penelitian banyak scholar Bible itu, Yesus itu lulusan dari Beit Hillel. Yang artinya orang Farisi dan Yesus Kristus itu satu mazhab. Sama-sama lulusan sekolah dari Beit Hillel. Makanya Yesus juga banyak kenalan orang Farisi. Dan perhatikan, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang Farisi, itu tidak selalu di dalam konteks negatif. Karena orang Farisi termasuk sampai sekolah kerabian hari ini, mereka itu kalau berdebat itu seperti olahraga. Jadi kalau Yesus Kristus itu berdebat dengan orang Farisi, tidak selalu dalam konteks negatif. Kita tadi belajar tentang konteks negatif ketika orang Farisi itu hendak mencobai Yesus. Tapi ada banyak konteks yang tidak dalam konteks negatif. Lalu di kota itu, ya karena ini di daerah Galilea, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, maka datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ia membasahi kakinya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Demikian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Kata orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu berkata di hatinya, emang dia gak tahu. Kalau dia ini rabi masa dia gak tahu kalau perempuan ini perempuan gak benar. Tapi perhatikan ayat 37, balik ke ayat 37. Kalau dia seorang perempuan gak benar, bisa ujuk-ujuk masuk ke rumah orang, dan orang ini adalah orang Farisi, artinya orang Farisi ini kenal gak sama perempuan yang terkenal berbuat dosa ini? Kenal dong. Nah kalau kenal kira-kira apanya? Saudaranya atau customernya? Bisa-bisa customernya, ya kan? Tapi ketika perempuan itu menyeka kaki Yesus, si Farisi ini keluar munafiknya. Bagaimana mungkin itu perempuan bisa masuk ke rumah orang dengan begitu gampang? Kalau nggak kenal, kenalnya dari mana coba? Tahu-tahu customernya, klien. Wow, ya kan? Jadi di sini kita melihat satu kali tentang kemunafikan orang-orang Farisi ini. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang dan seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, si tuan rumah itu, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Maka perempuan itu membeli minyak yang paling mahal untuk mengurapi Yesus Kristus. Itu salah satu contoh. Tapi sebenarnya ada beberapa peristiwa tentang pengurapan Tuhan Yesus ini. Pertama, Matius 26 ayat 1-13 dan Markus ayat 14 ayat 1-9. Peristiwanya itu terjadi di rumah Simon di Betania. Betania itu jauh di selatan, ya. Jadi ini kemungkinan bukan Maria Magdalena yang ditulis di dalam Matius. Tetapi yang ditulis di Lukas tadi, yang tadi kita baca, itu terjadi di rumah orang Farisi di Galilea. Maka kemudian orang menafsirkan bahwa ini mungkin Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena adalah seorang prostitut, itu adalah produk tafsir. Tapi seandainya ditujukan kepada dia juga nggak salah, karena Alkitab tidak menuliskan namanya. Kemudian apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1-7 itu terjadi di rumahnya Lazarus, saudara Marta dan Maria, ya. Dan Marianya ini yang membawa
buli-buli minyak yang mahal untuk mengurapi Yesus. Yang ini pasti bukan Maria Magdalena. Jadi yang disebut atau yang dirujuk sebagai Maria Magdalena adalah yang ditulis di dalam Lukas pasal 7. Kemungkinan itu adalah Maria Magdalena. Nah, kenapa perempuan berdosa yang tidak ditulis namanya itu ditafsirkan sebagai Maria Magdalena? Karena perhitungan lokasi. Kayaknya cocok deh karena terjadinya di Galilea, karena itu dekat dengan desa Magdala. Sekarang pertanyaannya, was Mary Magdalene ever a prostitute? Gak usah dijawab, karena jawabannya ada di bawahnya. Everyone can be a prostitute, only different part of our body. Kita semua itu pernah jadi prostitut. Bayangin, ada seorang anak buah, punya bos, melanggar hukum, tetap didukung terus, dibetulin terus, mengabaikan kebenaran. Wow, bukankah ini prostitusi? Seandainya ada di antara kita berprofesi sebagai wartawan, udah tahu yang salah si A, terus dia dibilang, kamu jangan beritain itu, terus dikasih hadiah 100 juta, 200 juta, nggak diberitain deh. Bukankah ini prostitusi? Jadi prostitusi jangan cuman ditujukan kepada perempuan saja dong. Everyone can be a prostitute, only different part of our body. Otak kita juga bisa melacurkan diri. Pekerjaan kita juga bisa melacurkan diri. Nah, sekarang kita akan belajar siapa yang benar-benar dirujuk sebagai Maria Magdalena. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena atau Maria yang dari desa Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh Allah. Nah, masalahnya orang yang dibebaskan dari 7 roh jahat ini apakah pasti adalah seorang pelacur? Enggak juga kan? Nah, jadi yang tadi itu produk tafsir. Tapi yang menarik di antara semuanya, yaitu keberadaan Maria sebagai perempuan yang pertama mendapati Yesus Kristus bangkit. Ini kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa? Apakah ini ada hubungannya dengan yang terjadi di Taman Eden? Tampaknya iya. Itulah sebabnya Tuhan memang khusus memilih satu sosok perempuan untuk menjadi saksi dari kebangkitannya. Karena Anda tahu yang menjadikan Adam berdosa si perempuan. Dan Tuhan memulihkan itu dengan menempatkan perempuan sebagai saksinya yang pertama. Kita baca Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pada hari pertama pekan itu. Nah, kalau hari pertama dalam bahasa Yunani itu Mia Hemera. Dalam bahasa Ibraninya Yom Echad. Kata Echad itu berhubungan dengan Ahad. Ahad bahasa Indonesia. Hari Minggu kan juga disebut dengan hari Ahad. Ahad itu artinya pertama. Jadi Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Nah, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, tampaknya olehnya 2 malaikat.
Wow. Kenapa 2 malaikat? Anda tahu? Ketika Adam dihalau dari Taman Eden, malaikat yang menutupi jalan masuk ke Taman Eden itu juga malaikat lebih dari 1. Ini adalah resonansi apa yang terjadi di dalam kerusakan yang terjadi di Taman Eden. Jadi perjanjian baru betul-betul menceritakan suatu peristiwa pemulihan. Malaikat itu berpakaian putih, yang seorang di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Tuhan Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Hai perempuan, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kayaknya dia pangling. Ya. Maria Magdalena pangling dengan Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, "Hai perempuan," ya ini terjemahnya ibu, tapi sebenarnya itu gunai, perempuan. Ya. "Hey lady," gitu ya. "Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Perhatikan, taman. Kenapa taman? Ya kan? Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria berpaling berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," rabiku, guruku. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku." Kira-kira Yesus ngomong ini kebetulan enggak? Atau mungkin seperti kebiasaan orang timur itu enggak boleh dipegang karena bukan muhrimnya. Ya bisa saja diterjemahkan seperti itu. Tapi ini menarik. "Sebab aku belum pergi kepada Bapa tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, pertanyaan tetap, kenapa sih kok Maria Magdalena gak boleh memegang Yesus, gak boleh meraba Yesus? Ini ada sebabnya. Sebabnya di mana? Sebabnya di kitab Kejadian pasal 3 yang dimana perempuan itu mengubah firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 17, firman yang Tuhan katakan kepada Adam, "Semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan darinya, kecuali yang di tengah-tengah itu." Tetapi Anda lihat di sini, Kejadian 3 ayat 3, perempuan itu menambahi firman. Apa tambahnya? "Jangan kamu makan atau kamu raba." Ini enggak ada di Kejadian 2 ayat 17 firman yang dikeluarkan oleh Tuhan dari mulutnya kepada Adam, ini enggak ada kata raba. Ini tambahan dari si perempuan istrinya Adam. Gara-gara perempuan itu meraba, gak apa-apa kok diraba, gak apa-apa kok dimakan, gak apa-apa juga. Padahal di situ ada suatu kesalahan yang fatal, di mana perempuan itu menambahkan firman yang tidak diucapkan Allah. Betapa banyak perempuan-perempuan yang berdiri di mimbar seperti saya hari ini, ya. Seperti saya hari ini sering diminta-mintai oleh jemaat-jemaat. "Bu pendeta, tolong lihat ini calon mantuku, cocok apa enggak?" Kayak kuamnya gitu. Ada yang begitu enggak? Bertobat. Jangan Anda menjerumuskan hamba Tuhan untuk menjadi tukang kuamnya, enggak boleh. Ya. Itu adalah penambah-nambahan firman. Kadang-kadang banyak juga pengkhotbah perempuan yang menubuatkan sesuatu, dan ketika nubuatnya enggak terjadi, dia nyantai-nyantai aja.
Kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dan laris dipanggil banyak orang. Ini adalah bentuk penambahan firman Tuhan. Tahu akibatnya? Itulah yang menjadikan dosa pertama di Taman Eden. Pelakunya siapa? Perempuan. Dulu sekarang sama. Dan yang menjerumuskan biasanya siapa? Jemaatnya. Gembala atau ibu gembala atau pengkhotbah dijadikan juru ramal untuk cari mantu. Berapa banyak orang demikian. Kalau minta didoakan itu boleh ya. Tapi kalau untuk disuruh melihat, meramal itu enggak boleh ya. Karena apapun ramal-ramalan adalah melampaui kehendak Tuhan dan ini penambahan firman. Dan apa akibatnya? Terjadi dosa yang luar biasa. Lo tiku, jangan kau raba. Dan apa ketika meraba dan memakannya, dosa itu terkonfirmasi. Tetapi syukur kepada Allah, Tuhan itu memberikan suatu pemulihan. Pemulihan kepada perempuan. Yesus memiliki 12 murid. Yesus memiliki 70 murid. Tetapi di antara murid-muridnya yang laki-laki, tidak Tuhan pilih. Tuhan pilih satu perempuan. Untuk menjadi pemulih perempuan-perempuan yang lain. Ya, sehingga perempuan ini menjadi pekabar Injil yang pertama, berita baik yang pertama untuk memberitakan kebangkitannya. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi berkata kepada murid-murid, ya, kalau Anda baca ini dalam bahasa asli, murid-murid itu ditulis di dalam bentuk laki-laki, maskulin, tois matetais. Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Di sini Maria Magdalena diberikan kehormatan oleh Tuhan untuk menjadi pemberita berita baik tentang kebangkitannya. Nah, dalam kitab tradisinya orang Yahudi dalam Pirkei Avot 4 ayat 22, mereka yang dilahirkan ditakdirkan untuk mati dan mereka yang mati ditakdirkan untuk kebangkitan, dan mereka tahu siapa yang membangkitkan ini adalah sosok Mesias yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini. Nah, kepada orang-orang Yahudi yang mempercayai itu, sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah proklamasi loh. Tetapi mereka oleh kedegilan hatinya masih belum percaya. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan ini Tuhan Yesus betul-betul setelah mati di kayu salib 3 hari 3 malam, Dia memberikan suatu mukjizat kehidupan dan Dia bangkit. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 24. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kami. Dan satu hal yang penting yang sudah kita pelajari tadi. Kapan Maria Magdalena pergi ke taman itu? Kapan? Hari pertama dalam suatu pekan, yaitu hari Ahad atau hari Minggu, Kuriaki Hemera. Hari Tuhan. Jadi Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu, hari Ahad, hari pertama, Mia Hemera. Dan itu yang membuat kita, semua orang Kristen di dunia, ya, Anda tahu? Semua orang Kristen di dunia, termasuk kita di sini, setiap hari bisa beribadah. Buktinya hari ini, hari Kamis kita beribadah. Nanti Sabtu, hari Sabat ada ibadah juga kan? Ya bukan? Nah, tapi di setiap hari Minggu ada hari yang khusus. Yang kita sebut sebagai ibadah raya.
Jadi ibadah hari Minggu bukan mengganti Sabat menjadi Minggu. Sabat tetap Sabat. Bahkan di hari Sabat kita tetap beribadah. Besok hari Sabat kita akan seminar belajar tentang financial. Dan hari Minggu nanti ketemu saya lagi. Kita akan bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Ini hari yang sangat indah dan berhubungan dengan apa yang saya bawakan sebelumnya tentang 3 hari raya, 3 hari atau 3 kisah cinta yang dibacakan pada setiap tahun yang disebut sebagai Shalos Regalim. Dan hari Minggu, karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, maka setiap hari Minggu orang-orang Kristen di seluruh dunia memperingati kemenangannya bangkit dari kematian. Maka Senin ada ibadah, Selasa ada ibadah, Rabu ada ibadah, Kamis kita hari ini ada ibadah, Jumat boleh ibadah, Sabtu mau ibadah pemuda, Minggu ibadah raya karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, jadi inilah yang membuat kita semua melakukan ibadah raya pada hari Minggu. Dan kenapa kok Yesus itu harus bangkit pada hari Minggu? Ini ada sebabnya. Anda tahu, langit dan bumi diciptakan oleh Allah pada 6 hari penciptaan. Hari kedua Yom Sheni, hari Senin. Yom Shelisi, hari Selasa. Mirip kan bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Hari Rabu Yom Revi'i, hari Kamis Yom Kamishi. Mirip. Ya. Hari Jumat hari jemaat karena orang Yahudi Jumat petang kumpul untuk masuk ke Syabat Sabtu. Hari Sabat adalah hari ke-7, maka hari Minggu itu juga disebut sebagai hari ke-8. Maka bukan cuman penafsiran dari orang Yahudi saja, ternyata juga orang Kristen kuno yang ditulis dalam bukunya Thomas Watson di sini mengatakan bahwa karena Tuhan setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari penciptaan, hari ke-7 Tuhan menguduskannya, jadi bisa diperkirakan kira-kira Adam jatuh ke dalam dosa itu kapan? Adam jatuh ke dalam dosa pada hari ke-8. Dan di hari ke-8 itu Tuhan menciptakan satu tatanan ibadahnya orang Israel. Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya untuk dipakaikan sebagai pakaian Adam, dan itu menjadi suatu perlambangan yang pertama tentang kematian Kristus. Gara-gara Adam berdosa, ya kan? Terus kemudian Tuhan membunuh pihak yang tidak berdosa, dilambangkan dengan binatang, diambil kulitnya untuk menutupi aibnya Adam. Nah, di hari keberapa itu? Hari ke-8. Maka ketika Kristus mati di kayu salib sebagai penggenap semua binatang-binatang yang harus mati gara-gara dosanya manusia, korban-korban di perjanjian lama itu kan gara-gara manusia itu semua berdosa. Maka ada tatanan oleh Musa bahwa dosa itu hanya boleh diampuni dengan substitusi kematian binatang yang halal, yang tidak berdosa, yang bersih untuk menjadi alat pembayaran, dan alat pembayaran ini pada saatnya harus digenapi oleh Yesus Kristus. Itulah tidak bisa tidak. Yesus Kristus bangkit pada hari yang ke-8 juga. Itulah sebabnya kita menempatkan hari Minggu sebagai anamnesis, peringatan. Yesus Kristus sudah melunasi semua dosa manusia dan dia bangkit pada hari ke-8, tidak bisa tidak.
darahnya telah menjadi darah perjanjian seperti yang ditulis dalam Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Untuk mengenang, dan kita mengenang karena kematian Kristus sebagai penggenap proto-evangelium. Dan di sini kita mendapatkan intertekstualisasinya. Apa itu intertekstualitas tadi? Yaitu hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka sebagai orang Kristen gak bisa cuma comot ayat 1 terus kemudian ditafsirkan sekenanya, gak bisa. Kita harus membaca perjanjian baru yang ada selalu menengok ke belakang. Dasarnya ini bagaimana? Termasuk pemilihan Maria Magdalena dipilih oleh Tuhan sebagai saksi kebangkitannya. Bukan sembarangan, bukan kebetulan. Ternyata ada dasarnya. Dasarnya di mana? Dasarnya di Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh orang Kristen itu sebagai proto-evangelium. Injil yang pertama, atau orang Yahudi menyebut ayat ini sebagai Hatikva Lamasyah, pengharapan akan hadirnya Sang Mesias. Karena pada saat Adam berdosa, Tuhan berjanji memberikan keturunan perempuan untuk membereskan dosa. Karena Tuhan berjanji memberikan keturunan perempuan itu untuk pemberes dosa, maka yang menjadi saksi kebangkitannya tidak bisa tidak adalah seorang perempuan. Dan kiranya ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Saya undang Anda bangkit semua. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji.